Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi terkait akuntansi PPN dan PPNBM dan restitusi pajak. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu penyerahan barang, barang mewah dan jasa kena pajak, menghitung PPN dan PPNBM, akuntansi pajak PPN, serta restitusi pajak. Yang pertama, penyerahan barang, barang mewah, dan jasa kena pajak. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu pembelian, pengalian barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru hutang, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Penyerahan barang pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi dan penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Selanjutnya, yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Yang pertama, penyerahan barang pajak kepada makelar. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Yang keempat, pengalian barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalian dan yang menerima pengalian adalah PKP. Yang terakhir yaitu barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan pajak masukan atas pengelolaannya tidak dapat dikreditkan. Syarat-syarat barang dikenai pajak. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Barang tidak berwujud yang diserahkan berupa barang kena pajak tidak berwujud. Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selanjutnya yaitu penyerahan jasa kena pajak. Berdasarkan pasal 4C ayat 1 huruf J Undang-Undang PPN menentukan bahwa konsumsi atau penyerahan jasa yang dapat dikenai PPN adalah penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh syarat-syarat penyerahan jasa terutang pajak. Yang pertama, jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut: jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, dan lainnya. Kemudian barang mewah. Pajak atas barang mewah dikenakan terhadap barang-barang yang tergolong mewah. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang PPN, PPNBM dikenakan terhadap dua hal. Pertama, penyerahan barang kena pajak tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean. Dan yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Selanjutnya yaitu menghitung PPN dan PPNBM. Yang selanjutnya, PPN dan PPNBM yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif PPN dan PPNBM, tarif PPN adalah sebesar 10%, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud. Yang kedua, ekspor BKP tidak berwujud, dan yang ketiga adalah ekspor jasa kena pajak. Tarif PPNBM adalah paling rendah 10% dan yang paling tinggi sebesar 200%. Tarif PPNBM atas ekspor BKB yang tergolong mewah adalah sebesar 0%. Yang selanjutnya adalah contoh perhitungan PPN dan PPNBM dapat dilihat di slide berikut.
Yang selanjutnya adalah contoh perhitungan PPN dan PPNBM dapat dilihat di slide berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi pajak pada PPN. Penjualan PPN diperlukan untuk mencatat setiap aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan PPN, baik setiap transaksi pembelian maupun penjualan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. PPN yang timbul dari pembelian barang kena pajak atau saat diterima jasa kena pajak disebut PPN masukan. Sedangkan PPN yang timbul pada saat penjualan atau penyerahan barang jasa kena pajak disebut dengan PPN keluaran. Selanjutnya ada akuntansi PPN keluaran. Yang pertama tentang penjualan tunai. Apabila penjualan barang atau jasa dilakukan secara tunai, maka perusahaan harus segera menerbitkan faktur pajak. Bagi pengusahaan, faktur pajak merupakan dasar pencatatan PPN keluaran yang dipungut. Berikut adalah contoh akuntansi PPN tentang penjualan tunai. Selanjutnya, tentang penjualan kredit. Jika semisal penjualan dilakukan secara kredit, dilihat dari sisi perpajakan karena faktur pajak belum diterbitkan, meskipun barang atau jasa telah diserahkan, PPN belum terhutang, sehingga belum perlu dicatat. Namun, jika dilihat dari prinsip akuntansi, penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak merupakan salah satu saat pengakuan pendapatan atau pelepasan aktiva. Oleh karena itu, pencatatan jurnal PPN keluaran harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Berikut adalah contoh tentang akuntansi penjualan kredit. Selanjutnya, retur penjualan. Barang yang diterima kembali dari pembeli karena rusak atau sebab-sebab yang lain merupakan suatu pembatalan dan pengurangan jumlah penjualan. Oleh karena itu, PPN atas barang tersebut menjadi tidak terhutang. Dengan kata lain, retur penjualan akan mengurangi PPN keluaran. Retur penjualan dapat terjadi saat faktur pajak belum dibuat atau setelah faktur pajak dibuat. Selanjutnya, akuntansi PPN masukan. PPN masukan adalah PPN yang dibayar perusahaan pada saat pembelian atau impor barang jasa kena pajak atau pada saat perusahaan menerima jasa kena pajak. PPN masukan dapat dikategorikan ke dalam yang pertama, PPN masukan yang dapat dikreditkan, dan kedua, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. PPN masukan dapat dikategorikan ke dalam. Yang pertama, PPN masukan yang dapat dikreditkan, dan kedua, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang terakhir ada restitusi pajak. Restitusi pajak sendiri adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah ini tercantum dalam Undang-Undang KUP dan secara sederhana, dalam restitusi pajak, negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak. Tujuan dari restitusi pajak ini sendiri adalah adanya peraturan tentang restitusi pajak yang bertujuan untuk melindungi hak wajib pajak. Pelaporan kelebihan pembayaran pajak ini juga sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Restitusi pajak ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang KUP. Pasal itu memang mengatur tentang surat ketetapan pajak lebih bayar atau biasa disebut SKPLB, dan perkembangan selanjutnya pada Pasal 17 Undang-Undang KUP sudah bertambah. Tetapi sejak modernisasi dan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ada beberapa ketentuan baru yang memungkinkan restitusi tanpa melalui pintu pemeriksaan. Berikut merupakan syarat yang perlu dipenuhi wajib pajak untuk mendapatkan percepatan pemberian restitusi PPh dan PPN. Yang pertama, ada 3 kategori wajib pajak yang berhak mendapatkan percepatan restitusi. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki lebih bayar di bawah atau sama dengan 100 juta. Kedua, wajib pajak badan yang lebih bayar di bawah atau sama dengan 1 miliar. Dan yang ketiga, PKP dengan lebih bayar di bawah atau sama dengan 1 miliar. Yang kedua, wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak memiliki tanggungan pajak,
laporan keuangan telah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir ada PKP beresiko rendah yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dalam hal ini, PKP yang dimaksud adalah perusahaan terbuka atau go public seperti BUMN atau BUMD, eksportir mitra utama kepabeanan atau MITA, atau reputable trader yang profilnya dimiliki oleh Dijen Pajak Bea Cukai. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.